Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita dapat membuat video presentasi pada mata kuliah Pancasila dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita dapat membuat video ini. Semoga pembuatannya lancar. Eh, yang saya hormati kepada Bapak Kosasih Adi selaku pengampu mata kuliah Pancasila dan teman-teman semuanya yang saya cintai dan banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra Beauty Syahidah selaku moderator dari kelompok 6. Di sini kami akan menyampaikan mengenai peranan Pancasila terhadap perkembangan iptek yang berpengaruh terhadap kesehatan mental. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu ada Rani Aprilia, Yufira Zahira, Mediana Aulia, Sri Mulyasari, Alvira Damayanti, dan saya sendiri Zahra Binti Syaidah dan Salah Rahmah Ainunisa. Selanjutnya pemaparan materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Untuk pengertian kesehatan mental dalam aspek perkembangan iptek, masalah kesehatan mental berkaitan dengan keberadaan manusia dan dunia teknologi. Gangguan kesehatan mental atau gangguan kesehatan jiwa adalah manifestasi dari kelainan perilaku yang diakibatkan oleh distorsi emosi sedemikian rupa sehingga terlihat adanya penyimpangan dalam perilaku. Ada juga beberapa istilah yang dapat digunakan untuk menggambarkan gangguan mental. Yang pertama, ada gangguan jiwa psikotik, yaitu kehilangan kemampuan yang cukup besar untuk menilai realitas, banyak ilusi dan halusinasi. Yang kedua, gangguan mental neurotik, yaitu hilangnya kemampuan untuk menilai realitas, terutama berdasarkan konflik fisiologis yang menimbulkan kecemasan. Yang ketiga, gangguan jiwa fungsional, kondisi biologis yang secara jelas diketahui menyebabkan kinerja yang buruk. Yang keempat, ada gangguan mental organik. Biasanya dikaitkan dengan gangguan kognitif delirium atau demensia. Yang kelima, ada gangguan jiwa primer yang tanpa diketahui penyebabnya. Yang keenam, ada gangguan mental sekunder yang disebabkan oleh penyakit otak menular. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada pengertian iptek. Iptek adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk kemajuan. Masalah kesehatan jiwa atau mental berkaitan dengan keberadaan manusia dan dunia teknologi. Kemajuan iptek merupakan gejala yang tidak dapat kita hindari dalam kehidupan ini. Pesatnya perkembangan iptek telah menyebabkan pesatnya perkembangan peradaban manusia. Perkembangan iptek bukan tanpa masalah. Perkembangan iptek menimbulkan banyak masalah nilai dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti masalah pluralisme pengetahuan dalam arti bahwa ilmu pengetahuan tidak lagi bersesuaian dengan nilai-nilainya, melainkan berbeda atau terpisah dari nilai-nilai. Sains dan teknologi tanpa nilai ini bisa berbahaya karena menimbulkan banyak masalah. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara Indonesia. Pancasila dapat dijadikan sebagai sumber pedoman dan arah pengembangan iptek itu sendiri. Setiap inovasi iptek diciptakan untuk memberikan manfaat positif terhadap kehidupan manusia. Iptek telah banyak memberikan kita kemudahan serta berbagai macam cara baru dalam melakukan beragam aktivitas. Iptek tidak lagi hanya bermanfaat dalam sarana kehidupan, tetapi juga untuk kebutuhan kehidupan manusia. Dengan perkembangan iptek yang sangat pesat, manusia semakin mudah untuk berkomunikasi dalam jarak jauh, bahkan dalam lingkup dunia. Namun, pesatnya namun,
Pesatnya kemajuan iptek tersebut juga memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam penggunaannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada dampak perkembangan iptek pada kesehatan mental. Penggunaan yang kurang bijak dapat menurunkan kemampuan interaksi sosial remaja yang berujung pada sikap apatis. Menurut Arnadi tahun 2016, sikap apatis adalah ketidakpedulian individu, di mana mereka tidak memiliki minat terhadap aspek-aspek tertentu seperti kehidupan sosial maupun aspek fisik dan emosional. Nah, ketidakpeduliannya terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat akan berdampak pada rasa nasionalisme yang semakin tergerus, yang berarti semakin meredupkan harapan implementasi nilai-nilai Pancasila. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan kesehatan mental dalam aspek hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 144, yang pertama, upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa. Poin yang nomor 2, upaya kesehatan jiwa, bagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, pasien gangguan jiwa, dan masalah psikososial. Yang kedua pada pasal 146, edukasi yang benar mengenai kesehatan jiwa. Yang kedua, hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditujukan untuk menghindari pelanggaran hak asasi seseorang yang dianggap mengalami gangguan kesehatan jiwa. Jadi, undang-undang ini untuk bisa mengatasi kesehatan mental. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu upaya pencegahan kesehatan mental dalam aspek kesehatan itu sendiri. Yaitu yang pertama ada melakukan aktivitas fisik, yaitu dengan rajin berolahraga. Tentunya hal tersebut berpotensi besar menjaga kesehatan mental karena perasaan rileks akan terus tercipta saat Anda beraktivitas fisik. Nah, selanjutnya yaitu menjaga hubungan baik dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, manusia itu sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan manusia lain untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, interaksi dengan orang lain dapat mengurangi rasa kesepian pada dalam diri seseorang. Lalu selanjutnya yaitu mencari bantuan profesional. Nah, hal ini diperlukan jika seseorang sudah mengalami gejala-gejala yang sudah tidak bisa diatasi secara mandiri dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan lama. Nah, ini bisa kita mencari bantuan ke misalnya ke psikologi. Lalu pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada peranan Pancasila dalam kesehatan mental. Dasar dan haluan pembangunan mental karakter ini termasuk dalam nilai Pancasila, terutamanya sila ketiga, 4, dan 5. Dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dalam hal ini perlu adanya partisipasi masyarakat untuk kepentingan bersama bangsa Indonesia dalam konteks kesehatan. Dan juga sila ketiga dapat diamalkan dengan melaksanakan kepentingan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan juga masyarakat bisa berpartisipasi melalui pemberdayaan masyarakat dan harapannya masalah kesehatan di Indonesia dapat segera teratasi. Dan pada sila keempat dalam lingkungan kesehatan dapat dilihat dalam peran masyarakat dalam berpartisipasi pengelolaan dana desa di bidang kesehatan. Nah, pada sila keempat ini
Mulai awal tahun 2014, besaran alokasi dana desa sebesar 1 miliar rupiah setiap desa dalam kurun waktu 1 tahun. Partisipasi masyarakat juga harus dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah potensi yang ada di masyarakat. Hal ini bertujuan supaya program yang dibuat sesuai dengan kondisi yang masalah harus diselesaikan dari perspektif masyarakat. Dan pada sila kelima dalam lingkup kesehatan dengan cara gotong royong, yaitu bagi masyarakat yang mampu membantu masyarakat yang kurang mampu, serta masyarakat yang sehat membantu masyarakat yang sakit atau yang berisiko tinggi. Partisipasi masyarakat dapat diterapkan dalam ikut berpartisipasi dalam pengelolaan melalui pembuatan keputusan, penerapan, pemanfaatan program, dan evaluasi. Sekian akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memaparkan materi dengan mungkin untuk kesimpulan dari presentasi kami saat ini yaitu perkembangan iptek bisa memberikan pengaruh buruk terhadap kesehatan mental. Apabila tidak dapat mengontrol penggunaannya dengan bijaksana, risiko mengalami depresi, gangguan kecemasan, hingga stres pun akan semakin meningkat. Pancasila dapat dijadikan sebagai sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu dan teknologi itu sendiri. Setiap inovasi iptek diciptakan untuk memberikan manfaat positif terhadap kehidupan manusia. Pada perkembangan iptek yang sangat pesat, media sosial menjadi yang paling banyak digunakan di kalangan masyarakat. Dan untuk ada upaya yang dapat menjaga kesehatan mental dalam aspek hukum dan aspek kesehatan. Yang pertama itu aspek hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan pasal 144 dan pasal 146. Adapun di bidang aspek kesehatan yaitu melakukan aktivitas fisik, menjaga hubungan baik, dan berinteraksi dengan orang lain dan mencari bantuan profesional. Dasar dan haluan pembangunan mental karakter ini adalah nilai Pancasila, terutama sila ketiga, 4, dan 5. Adapun saran dari kelompok kami mengenai permasalahan ini yaitu pengembangan iptek terkait oleh nilai, maka harus ada paradigma yang menjadi landasannya. Di Indonesia, paradigma landasan iptek adalah Pancasila. Upaya menjaga kesehatan mental harus berdasarkan aspek hukum dan aspek kesehatan. Selain itu, dengan melakukan aktivitas secara fisik, membatasi aktivitas bermain gadget dan media sosial, dengan lebih memperbanyak waktu untuk bersosialisasi dengan orang lain, agar kecenderungan bermain gadget yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental dapat dicegah dan diatasi. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kelebihan hanya ada pada Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.